Bulan Ramadan bulan penuh berkah dan cinta. Waktu di mana umat muslim berlomba-lomba menyebar kebaikan dan memenuhi ruang publik dengan berbagai kegiatan yang menjadi ladang pahala dan manfaat bagi sesama. Pada Ramadan tahun 2025 kali ini, PDI Perjuangan hadir kembali dalam semangat gotong royong dan kebersamaan untuk mengajak kita semua merayakan sekaligus menghidupkan bulan yang suci ini. Dari keseharian dan romantika kehidupan para santri muda di pesantren, ide kuliner khas Nusantara sebagai menu buka puasa yang dibalut siraman rohani oleh tokoh-tokoh pemuka agama hingga kader-kader loyal muda yang terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Bersama badan dan sayap partai, yakni Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, dan Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, keluarga besar PDI Perjuangan hadir untuk menguatkan tali persaudaraan dan solidaritas, memperkokoh semangat kebangsaan, dan menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan positif bagi kita semua. Ketua Panitia Ramadan 2025 DPP PDI Perjuangan Hendrar Prihadi menyatakan, seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Panitia Ramadan 2025 ini merupakan wujud nyata pelaksanaan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagaimana tertuang dalam surat keputusan resmi partai. Kegiatan ini sendiri merupakan program rutin PDI Perjuangan setiap bulan Ramadan dan tahun ini menandai pelaksanaannya yang kelima. Inilah PDI Perjuangan. Kami partai besar yang pro terhadap masyarakat kecil. Sehingga kita bisa merasakan terutama selama bulan Ramadan ini, masyarakat-masyarakat yang ingin kemudian bisa menjalankan aktivitas kehidupannya supaya lebih baik, mendapatkan kesempatan untuk bisa makan lebih baik, mendapatkan kesempatan terutama untuk bisa mendapatkan visi lebih baik. Itulah sasaran-sasaran yang kita tuju. Sekaligus kita juga mengisi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, yang insya Allah Allah akan melipat gandakan semua aktivitas kawan-kawan. Memang kekuatan bangsa kita adalah Pancasila. Dan seperti dikatakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bahwa Pancasila itu hakikatnya, saripatinya adalah gotong royong. Maka kegiatan Ramadan PDI Perjuangan 2025 pada intinya adalah membangun gotong royong antara sesama, membangun kepedulian kepada wong cilik, dan Ramadan, agama kita, agama Islam yang kita cintai, harus membentuk kesadaran kolektif kita sebagai bangsa. Bahwa seperti yang dikatakan Bung Karno, selama gotong royong menjadi jiwa, menjadi apinya dari bangsa ini, maka kita mempunyai harapan Indonesia ke depan akan selalu jaya, akan maju, berkeadilan, rakyatnya makmur. Dan saya kira inti dari kegiatan Ramadan PDI Perjuangan 2025 adalah membangkitkan spirit gotong royong kita, membangkitkan keyakinan kita kepada Pancasila. Bulan Ramadan menjadi momen yang paling dinanti oleh para santri, dan pondok pesantren adalah salah satu sentra dinamika dengan spirit Ramadan yang kuat. Di tengah upaya pesantren menjaga tradisi Islam sekaligus mempersiapkan santri menghadapi tantangan dunia modern, tersimpan beragam kisah yang menjadi khas dunia santri dan pesantren. Di dalam dunia santri ada kisah inspiratif, persahabatan yang erat, momen jenaka, hingga romansa yang tumbuh di balik dinding pesantren.
Seluruh rangkaian kegiatan ini terangkum dalam program spesial Inspirasi Ramadan Santri Undercover yang tayang setiap hari sepanjang bulan Ramadan 2025 di kanal YouTube DPP PDI Perjuangan dan Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Selain itu, pemirsa juga dapat menyaksikan program ini di kanal YouTube Banteng Muda Indonesia, Bamusi TV, serta kanal resmi DPP Taruna Merah Putih DPP TMP. Kisah-kisah ini telah menemani waktu sahur pemirsa dengan inspirasi, tawa, dan makna. Mengangkat dinamika kehidupan pesantren dengan segala tantangannya, Santri Undercover membawa pemirsa merasakan pengalaman-pengalaman paling personal dan selalu diingat yang dialami para santri. Mulai dari trik mandi kilat agar terhindar dari hukuman ustadz, cara menyelundupkan surat cinta antar santri. Bayangkan ini, seorang santri putra menulis sepucuk surat di secari kertas kecil. Surat itu kemudian diselipkan rapi di dalam kitab kuning, menunggu takdir untuk mempertemukan dengan pemilik hati yang dituju. Hangatnya hubungan dengan para guru yang menjadi pengganti orang tua yang jauh, hingga serunya beradaptasi tanpa gawai di era serba digital ini. Dengan konsep storytelling dan pengambilan gambar yang otentik, program ini mengajak penonton untuk merasakan atmosfer pesantren lebih dekat, lebih nyata, dan lebih bermakna. Dari dahulu kala sampai saat ini pesantren menjadi candra di muka dari terciptanya insan-insan yang bukan hanya secara intelektual dia baik, tapi juga secara spiritual dan emosional. Karena di pesantren tentu diajarkan bukan hanya bagaimana kita mengetahui tentang sebuah ilmu, tapi juga di sana dididik bagaimana karakternya, bagaimana kemudian dia mampu menghadapi nilai-nilai kehidupan yang dia biasakan di pesantren. Bagaimana kehidupan santri secara personal, karena biasanya kita melihat santri untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin struktural, administratif begitu, tapi kita ingin menggali lebih dalam bagaimana santri secara personal, kehidupan secara personalnya. Yang kedua tentu ini adalah bagian dari bagaimana PDI Perjuangan ingin menghormati dan mengapresiasi santri dan pesantren sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah entitas yang tentu memiliki peran besar di dalam bangsa ini. Paling berkesan itu setiap waktu ketika anak menghafal Quran, memurojaah Al-Quran, itu paling berkesan banget. Karena di sini tuh selain menghafal Quran, ada banyak kegiatan lainnya. Ada ekstrakurikulernya, ada belajarnya. Tapi gimana kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Dan terkadang bagi anak sendiri, justru Quran itu menjadi tempat yang paling nyaman buat istirahat dari kericuhan kelas, kepusingan belajar. Justru Quran itu sendiri yang bisa jadi bikin hati anak tenang gitu ketika anak baca artinya, dan itu tuh sesuai dengan apa yang anak alami. Meski terlihat sederhana, kisah keseharian para santri dalam 30 episode Santri Undercover adalah potret perjuangan mereka menuntut ilmu dan sekaligus menjaga tradisi keagamaan. Dari balik dinding-dinding pesantren inilah lahir generasi muslim yang tangguh, penjaga nilai budaya dan ibu pertiwi. Di pesantren, ilmu dan akhlak berjalan seiringan.
Setelah menemani sahur para pemirsa, kami juga menyajikan tayangan untuk mengisi waktu berbuka dan ngabuburit dengan sentuhan komedi khas anak muda. Program Inspirasi Ramadan Takjilan Yuk hadir dengan celoteh lucu dan kisah-kisah ringan yang menghibur dan berisi. Seperti Santri Undercover, program spesial Ramadan ini juga tayang setiap hari selama bulan suci di kanal YouTube DPP PDI Perjuangan, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia, Bamusi TV, dan kanal resmi DPP Taruna Merah Putih atau DPP TMP. Dikemas dalam sketsa komedi dan menghibur sebagai pemantik diskusi, Takjilan Yuk menghadirkan dakwah kekinian yang ringan, dekat dengan keseharian. Tak hanya menyuguhkan tawa, program ini juga memperkenalkan kuliner khas Nusantara yang sering disajikan saat berbuka puasa, lengkap dengan resep praktis berbahan sederhana yang bisa dicoba di rumah. Diproduksi dan diperankan langsung oleh kader-kader muda PDI Perjuangan, program spesial Inspirasi Ramadan Takjilan Yuk juga menghadirkan pemuka agama dan cendekiawan muslim yang memberikan tausiah dengan pendekatan modern dan santai. Sebuah ruang diskusi yang relevan untuk membahas berbagai persoalan anak muda, khususnya Gen Z, dalam kehidupan sosial dan beragama di era sekarang. Semakin seru program ini turut dimeriahkan oleh komedian kawakan seperti Cak Lontong dan Denny Cagur. Saya itu umur sudah 54 tahun. Ya. Saya itu puasa itu nggak pernah bolong. Full terus? Full. Full apanya? Puasanya. Puasanya apa-apanya nih? Full. Nih tadi sebelum lu datang ada cowok juga bingung lagi diputusin. Oh, iya? Mungkin itu jodoh lo. Siapa? Spill. Ada. Siapa dulu? Orangnya kayak adonan cilok. Dan tentu saja kehadiran salah satu aktor terbaik Indonesia yang juga kader PDI Perjuangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Haji Rano Karno, yang turut menambah warna dalam salah satu episodenya. Nah, kita lagi bikin rawon. Oh, rawon. Nah, jadi cuman kalau makan rawon jangan deket si Atun. Kenapa? Kulitnya sama rawon tuh. Ini kan kita nggak bisa lagi ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Ramadan kita kemas dengan mengupas berbagai kitab-kitab. Kita kupas dengan tausiah dari para narasumber yang terus terang substansinya memang luar biasa, tapi kemangkasannya, engagementnya kalangan Gen Z nggak begitu tertarik. Kalangan Gen Z lebih tertarik bagaimana nilai keislaman dan keindonesiaan dalam bulan suci ini dikemas dengan suasana yang happy, suasana yang riang, diselingi dengan candaan dan musik, dengan tetap tidak menghilangkan ruh Ramadan dengan keislaman dan keindonesiaan. Salah satu momen yang paling ditunggu di bulan Ramadan tentu saja adalah saat berbuka puasa. Terlebih jika dinikmati bersama keluarga, teman atau kerabat. Dan tentu saja pemilihan takjil yang lezat, bernutrisi, serta menggugah selera menjadi bagian penting yang tak boleh dilewatkan. Karena itu dalam program ini pemirsa akan diajak mengenal keberagaman kuliner khas Nusantara yang biasa disajikan selama bulan suci. Lebih dari sekedar rekomendasi menu berbuka, setiap hidangan yang diangkat memiliki filosofi mendalam terkait nilai-nilai Islam, kebersamaan, kebangsaan, serta kehidupan sosial di era modern, sejalan dengan tema yang diangkat setiap harinya. Iya. Jadi kalau soto kudus itu aslinya dia tidak menggunakan daging kerbau. Bukan. Dia menggunakan daging kerbau. Dia tidak menggunakan daging yang lain. Sapi khususnya. Ya, karena pada waktu itu sapi itu dianggap sebagai hewan yang disucikan. Nah, pada masa Wali Songo nggak serta-merta kemudian menganggap bahwa itu musyrik, itu syirik, enggak. Tapi justru menghargai tradisi lokal itu, dan akhirnya kemudian soto Kudus itu kalau misalnya datang ke Kudus ya, itu sotonya itu menggunakan daging kerbau. Itu sebagai wujud apa? Wujud toleransi antar umat, antar masyarakat yang berbeda. Memproduksi tayangan khas Ramadan yang bernuansa Islami, kaya akan unsur budaya dan nilai kebangsaan, serta tetap relevan bagi anak muda khususnya Gen Z,
adalah sebuah tantangan tersendiri. Tayangan ini harus tidak hanya menarik dan berkualitas, tetapi juga menginspirasi. Di tengah menjalankan ibadah puasa, tim produksi PDI Perjuangan dengan bimbingan para tokoh senior partai tetap bersemangat dan tak kenal lelah mengasah kreativitas demi menghadirkan program yang dekat di hati dan membawa manfaat bagi masyarakat. Proses syuting berlangsung hampir setiap hari di studio mini Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, mulai siang hingga larut malam. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi demi menghadirkan tayangan yang baik dan berkualitas untuk pemirsa. Dan demikianlah sajian Inspirasi Ramadan Takjilan Yuk. Dari sketsa komedi hingga tausiah mencerahkan. Program ini mengajarkan kebersamaan, toleransi, dan semangat kebangsaan yang menyatu dalam nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini dan hari-hari yang akan datang akan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan negara kita Indonesia sebagai Indonesia Raya, negara yang paripurna dan jaya selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di tengah hiruk pikuk Jakarta ada sudut kota yang harus berjuang lebih keras setiap kali hujan deras turun. Salah satunya di kawasan Jalan J Gang Perintis, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Awal Maret lalu, banjir sempat melanda wilayah ini, merendam ratusan rumah warga. Tak hanya itu, Musola Babu Salam yang seharusnya menjadi pusat ibadah selama bulan Ramadan ini pun ikut terdampak. Fasilitas musola termasuk peralatan ibadah kotor akibat terendam banjir dan lumpur. Bencana ini tak hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga duka mendalam bagi satu keluarga yang harus kehilangan buah hatinya akibat hanyut ditelan derasnya arus banjir. Tinggi air sama setinggi 2 meter ya, 2 meter. Jadi musola-musola harus cuma masuk semeter lebih sedikit musola-musola ini. Korban jiwa kemarin 1 orang korban meninggal, yang 1 selamat alhamdulillah. Banjir di wilayah ini memang kerap berulang. Warga selama ini hanya bisa pasrah tiap kali turun hujan deras. Sambil terus menggalakkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, warga setempat masih menanti solusi konkret dari pemerintah agar banjir tidak terus berulang. Di tengah kesulitan selalu ada tangan yang terulur. Tim Bakti Sosial Grabag-Grubuk Ramadan 2025 PDI Perjuangan turun langsung membantu warga membersihkan musola dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Dengan semangat gotong royong, mereka bahu-membahu mengembalikan rumah ibadah ini agar kembali nyaman digunakan. Kita ngeliat kinclong kan, ya kan, mata nggak seperti lagi, dilihatnya enak. Pokoknya namanya musola tadi bukan apa, butok-butok kan ya kacanya, apalagi biar diganti, tentu aja jadi enak dilihatnya, dipandang matanya sedap. Banjir kali ini bukan sekedar menelan harta benda warga, tetapi juga nyawa. Sebuah keluarga kecil di Kebon Baru harus menerima kenyataan pahit kehilangan balita mereka yang hanyut diterjang derasnya arus banjir.
Duka memang tak bisa dihapus, tetapi kepedulian bisa sedikit meringankan beban. Sebagai bentuk solidaritas, PDI Perjuangan menyerahkan santunan kepada keluarga korban. Bersyukur bisa bertemu dengan warga di Kebon Baru RW 010 yang memang terdampak banjir, dan bahkan dengan Ibu Maya yang harus kehilangan putranya usia 2 tahun ketika harus evakuasi di perahu karet. Jadi semoga kehadiran kami ini sedikit bisa memberikan semangat baru untuk Ibu, karena masih muda juga ya, mudah-mudahan bisa kembali aktivitas, bisa semangat terus. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa membawa kebahagiaan untuk Ibu dan sama-sama semuanya untuk bisa bangkit dari kesedihan. Setelah seharian bergotong royong, tibalah waktu berbuka puasa. Para kader PDI Perjuangan dan warga terdampak pun berkumpul dalam kebersamaan. Lebih dari sekedar berbagi makanan, momen ini menjadi penguat semangat di tengah ujian yang mereka hadapi. Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, PDI Perjuangan membagikan 200 paket sembako kepada warga. Satu persatu paket diterima dengan penuh rasa syukur. Di antara wajah-wajah letih ada senyum yang kembali merekah. Tak hanya sembako, PDI Perjuangan juga menyerahkan bantuan berupa peralatan ibadah serta peralatan kebersihan kepada pihak Mushola Babu Salam. Di bulan Ramadan ini, kita kembali diingatkan bahwa berbagi bukan hanya tentang memberi, tetapi juga merangkul dan saling menguatkan. Gotong royong adalah jati diri bangsa, sebagaimana yang selalu diajarkan Bung Karno. Pastinya kita memberikan sedikit kebahagiaan, sedikit keringanan, dan semoga dalam rangka bulan Ramadan ini kita juga punya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan terselenggaranya Grabagrubuk Ramadan 2025 oleh PDI Perjuangan kali ini, diharapkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin erat dalam menghadapi bencana banjir dan membangun lingkungan yang lebih tangguh. Karena di balik setiap cobaan selalu ada harapan untuk bangkit bersama. Di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan bernilai pahala berlipat. Semangat kebersamaan dan kepedulian menjadi nafas perjuangan yang terus dijaga. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong, kader-kader muda PDI Perjuangan kembali bersiap turun ke jalan untuk berbagi berkah. Di depan Masjid Al-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, semangat berbagi ini diwujudkan dalam aksi nyata. Membagikan takjil kepada para pengguna jalan dan masyarakat sekitar sebagai bekal berbuka untuk menghadirkan rasa kebersamaan yang menjadi perekat bangsa. Sejak sore, para kader muda PDI Perjuangan berkumpul bahu-membahu menyiapkan takjil. Setiap harinya mereka mempersiapkan sedikitnya 1.000 paket takjil untuk dibagikan kepada warga sekitar. Pembagian takjil ini rutin diadakan setiap hari selama bulan Ramadan dan sepenuhnya dikelola oleh badan dan sayap partai di bawah koordinasi DPP PDI Perjuangan. Untuk acara Giat Ramadan ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan PDI Perjuangan setiap tahunnya. Dia selalu mengadakan berbagi takjil, dan kita juga bakti sosial dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya untuk membantu masyarakat, khususnya kalau bagi takjil itu untuk pengguna jalan yang melintas di Lenteng Agung pada khususnya. Senja hampir tiba. Para kader muda PDI Perjuangan ini pun mulai turun ke jalan, menyapa warga dan membagi-bagikan takjil sebagai bekal untuk berbuka puasa. Setiap paket takjil yang dibagikan ini bukan hanya sebatas makanan berbuka, tetapi juga pesan kebersamaan dan pesan persatuan.
Kalau yang kita harapkan tentunya semakin maraknya pemberian takjil di semua lini, ya terutama di berbagai macam tempat, misalkan di DPD dan mana-mana, ya, terutama yang di masjid ini. Dan itu membawa akibat memang sangat-sangat menunjang, terutama kegiatan yang seperti ini akan membawa dampak positif terhadap masyarakat. Azan maghrib berkumandang, saatnya berbuka puasa. Tidak ada yang lebih indah dari berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Berbuka bersama bukan sekedar tentang menikmati makanan, tetapi juga tentang mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sebagai umat Islam dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Sejak diresmikan PDI Perjuangan pada tahun 2022 lalu, Masjid At-Taufik telah menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan partai. Kegiatan berbagi berkah Ramadan mulai dari pembagian takjil, buka puasa bersama, hingga sholat tarawih berjamaah dilaksanakan setiap hari sepanjang bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Diharapkan kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama ini bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi juga wujud nyata dari semangat gotong royong, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila yang harus terus kita rawat dan jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan sudah tiba, saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Nuzulul Quran adalah momen istimewa bagi umat Islam. Sebuah peringatan atas turunnya wahyu yang menjadi pedoman hidup. Di Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, PDI Perjuangan menggelar peringatan ini sebagai wujud refleksi spiritual dan kebersamaan. Tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga penguatan nilai-nilai kebangsaan yang berpijak pada keadilan dan gotong royong. Disinilah kebersamaan terjalin. Semua berkumpul dalam semangat persatuan. PDI Perjuangan sebagai partai yang lahir dari nilai-nilai kerakyatan memahami bahwa spiritualitas bukan hanya soal ibadah personal, tetapi juga tentang membangun solidaritas dan kepedulian. Ustadz Wijayanto mengajak para jemaat untuk merenungi makna Nuzulul Quran. Beliau mengingatkan bahwa Al-Quran selalu mengajarkan keseimbangan baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama. Nilai persaudaraan pun ditekankan sebagai kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti ajaran Bung Karno yang menegaskan bahwa agama harus menjadi perekat bangsa, bukan alat pemecah belah. Ternyata keimanan itu bukan sekedar hubungan ritual. Kamu hilang imanmu kalau kamu bisa tidur kenyang, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Dan tidak peduli tetangganya sukunya apa, partainya apa, pilihan politiknya apa. Inilah Ramadan Damai. Maka kalau ada apa-apa juga tetangga itu yang paling penting. Maka tetangga dekat, tetangga jauh pun itu semua dalam surat An-Nisa ayat 36. Kita harus bergotong royong, satu padu, membangun Indonesia yang lebih baik dan Momen berbuka puasa menjadi pengingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Tidak ada yang lebih indah dari kebersamaan yang penuh makna. Santunan anak yatim pun menjadi wujud nyata kepedulian itu. Seperti yang diajarkan Bung Karno,
tantangan perjuangan di masa kini bukan lagi tentang melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan di tengah bangsa sendiri. Kepedulian dan kebersamaan menjadi kunci agar bangsa ini tetap kuat dan solid. Ada nilai-nilai yang harus dirawat dan menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan rasa hormat pada sesama adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Kayak tentang berhubungan baik dengan sesama manusia, sama tetangga, terus kepada orang tua juga. Tentang tidak Tuhan selain Allah dan menghormati orang tua. Peringatan Nuzulul Quran bukan sekedar mengenang turunnya wahyu, tetapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan. PDI Perjuangan meneguhkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah rakyat, menjaga kebersamaan, merawat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa. Bahwa saya perlu sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini mungkin satu-satunya partai yang mempunyai masjid yang cukup megah, yang bisa digunakan setiap hari untuk melakukan syiar Islam, nilai-nilai Islam dan syiar kebaikan. Kita ingin betul-betul menunjukkan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang bertuhan sesuai dengan agama dan ya masing-masing, serta melaksanakan ajaran agama itu dengan sungguh-sungguh. Syiar agama itu disampaikan salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan di Kabupaten. Dari Lenteng Agung untuk Indonesia, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berjiwa gotong royong dan menjadikan keadilan serta persatuan sebagai pilar utamanya. Lebaran menandai awal kehidupan baru bagi umat muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, momen ini sering dirayakan dengan tradisi mudik, sebuah perjalanan penuh makna menuju kampung halaman. Tahun ini PDI Perjuangan kembali menghadirkan suasana Lebaran dengan nuansa yang berbeda melalui tema Lebaran Asyik Walau Nggak Mudik. Program spesial ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube DPP PDI Perjuangan, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia, Bamusi TV, dan channel resmi DPP Taruna Merah Putih atau DPP TMP. Tayangan ini menghadirkan sketsa komedi dengan latar rumah khas Betawi yang otentik, berlokasi di Setu Babakan, Jakarta, untuk menampilkan nuansa budaya yang khas dan menghibur. Kemudian nanti juga ada tayangan Lebaran, jangan lupa nonton untuk tayangan Lebaran. Jadi di sini bisa lah untuk masuk ke semua generasi, utamanya tapi generasi Gen Z yang memang di sini kita mengangkat isu-isu yang dekat dengan Gen Z. Kegiatan ini semakin semarak dengan partisipasi para komedian tanah air seperti Cak Lontong, Akbar Kobar, dan banyak lainnya yang turut berkontribusi dalam menghidupkan nuansa Ramadan dan Idul Fitri bersama PDI Perjuangan. Ya, satu karena diajak. Yang jelas karena saya sudah sehati dengan teman-teman ini, apalagi ini kegiatan di bulan suci Ramadan. Saya dengan senang hati ikut bergabung karena ini salah satu syiar juga, salah satu kita mensosialisasikan banyak hal terkait dengan mungkin kegiatan dari PDI Perjuangan selama Ramadan, juga bagaimana kita menangani kemarin banjir, memberikan bantuan-bantuan itu. Jadi saya dengan senang hati ikut bergabung.
Tak hanya para komedian, para kader PDI Perjuangan juga turut antusias meramaikan syuting Lebaran ini. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas konten setiap tahun agar semakin berkembang dan kaya secara substansi. Kalau saya lihat tayangan dari tahun ke tahun meningkat. Meningkatnya itu kita lihat dari jumlah. Awal itu kita memang tematik festival desa, kemudian meningkat kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan semakin kaya, ya tentu temanya harus berubah. Walaupun Ramadan kan semua setiap tahun sama. Cuman kita harus pandai mencari narasumber, kemudian menggali narasumber itu. Supaya apa? Ramadannya sama, tapi isinya harus sedikit berbeda. Karena saya melihat konsep acaranya bagus, digarap dengan sangat serius, konten-kontennya juga selain hiburan, mengedukasi buat masyarakat atau buat para penontonnya. Makanya saya sangat tertarik dan antusias ikut di kegiatan-kegiatan atau konten-konten acara-acara yang dibuat oleh PDI Perjuangan di bulan Ramadan. Di tengah hangatnya kebersamaan Ramadan dan semangat berbagi di hari kemenangan, tawa dan cerita jadi bagian dari cinta yang ingin kami bagi. Ramai, seru, dan penuh celoteh jenaka khas Betawi. Berikut kami hadirkan cuplikan program spesial Lebaran Asik Walau Nggak Mudik. Kisah ringan yang mengobati rindu kampung halaman dan mengingatkan kita bahwa Lebaran tetap bisa asik meski tak kemana-mana. Makasih orang baik, makasih orang baik, orang baik, makasih orang baik, Pak Hartono, makasih, berasnya makasih. Lumayan Pak, beras nggak ada nih, beras. Ya, makasih orang baik. Iya, iya. Aduh. Malah lap TikTok, Pak, bukan main gitar. Datangan saya sama istri sini pengen... Mana istrinya? Ya, ini istrinya kamu. Mana istrinya? Karena baru, Pak, maklum. Ini udah lama nikung. Nikah. Karena nikahnya di kampung, jadi nikung. Nikah di kota. Kabarin ya kalau cerai ya. Iya. Kamu nunggu saya aja. Kamu ngapain? Pak, bentar Pak. Itu solasinya belum? Ini makanan baru mateng semua ya, anget ya? Opennya dari Allah. Ada yang lebih hangat lagi. Apa? Mejanya ini lebih panas. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin. Assalamualaikum. Kalau maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini kan belum berangkat. Belum berangkat. Maaf lahir batin. Itu topi lo Pak, angkat dulu kan. Maaf lahir batin. Yang tertib, yang tertib. Waduh, makanya Pak Kiai bilang kalau calon tuh setiap lebaran open house. Ini tapi open house kali ini sangat spesial karena Pak Wakil Gubernur hadir di rumah. Kita sebagai wagub yang baru kan mesti keliling. Ini berangkat jam berapa rencana pulang kampung? Kita pada nggak pulang, bawa nggak pulang. Oh, nggak pulang. Makanya mau ngamuk sini. Ini pengantin baru. Baru sejam yang lalu. Habis sholat Id langsung nikah. Mereka habis sholat Id langsung ke sini nungguin karena dengar Pak Wagub mau sini. Tapi Pak Kiai memang luar biasa calontong ya. Lebaran tuh kue kampung ada. Ada ini apa aja nih? Ini mereknya baru kita denger nih. Ini kue tambang kayaknya nih. Berapa hari lu bikin kue? Kue seminggu sebelum Lebaran. Apalagi dodol. Dodol mesti lama banget kan Pak Wagub tahu. Iya. Ya memang makanya kalau mau bikin kue itu belajar emang dodol sih. Kuenya dodol bukan ayamnya. Kirain yang bikin yang dodol pantesan. Jadi Cak Lontong biasanya rakyat maranin pejabat. Kali ini Wagub kita maranin rakyat. Ya. Kita silaturahmi kan, nggak usah kita lihat yang atas yang mana yang bawa kemana. Benar. Kita kelilingan kampung, lihat rumah nih pada jarok dikunci nggak, kan pintu-pintu pagar minimal lampu ruang tengah nyala, ya
kan jangan gelap gulita, ntar kita repot lagi kontrolnya. Kapan lagi kita dapat pemimpin kayak begini nih, ya kan? Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mari bersalam-salaman. Kalau ini auranya gimana? Bahagia apa sedih? Tapi ada tadi. Apa itu? Selamat bukan. Yang para pemimpin tadi loh. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Kayaknya bagian itu masih bermasalah. Iya, yang masalah itu. Tidak semuanya. Kebetulan tadi saya mendampingi beliau keliling desa ini. Kan kalau beliau ingin kesini, saya dampingi lagi. Kopi hitam yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin bersama keluarga, kita kasih apresiasi. Tapi Pak Abi kayaknya susah terus tampaknya ini. Ini nggak akan mengasih ucapan selamat sama pemimpin dia. Hidupnya muka susah terus. Tapi Cak, Pak Lurah, saya tadi nganterin Pak Abe silaturahmi salaman ke semua warga. Saking banyaknya salaman, sidik jarinya sampai hilang. Halus, jadi halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar PD Perjuangan dan segenap panitia Ramadan 2025 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin.